Pak, ini kenapa terjadi konslet listriknya? Ya, mungkin terjadi karena ketidakseimbangan beban yang bisa disebabkan oleh penggunaan peralatan listrik yang hanya terhubung ke satu fase saja. Coba mari kita lihat bersama ke panel saja. Mari kita cek. Halo Sobat SMK, pernahkah kalian melihat panel listrik besar di bengkel atau gedung industri? Di dalamnya terdapat sistem 3 fase yang jadi tulang punggung kelistrikan modern. Tapi bagaimana kita tahu apakah tegangan di setiap fasenya seimbang? Yuk kita belajar bersama cara mengukur tegangan 3 fase menggunakan avometer digital. Oke teman-teman, kita akan belajar bersama tentang penggunaan alat ukur listrik jenis avometer digital untuk mengukur tegangan listrik 3 fase. Sistem 3 fase memiliki 3 gelombang keluaran, yaitu fase R yang kita analogikan dengan warna biru, kemudian S berwarna hijau, dan T berwarna oranye. Yang mana antar fase memiliki perbedaan sudut sebesar 120 derajat. Secara definisi, sistem 3 fase adalah sistem kelistrikan dengan 3 konduktor fase yang memiliki beda sudut 120 derajat. Sistem listrik 3 fase terdiri dari 3 penghantar aktif, yaitu R, S, dan T, serta netral. Tegangan antar fase umumnya 380 volt, sedangkan tegangan fase ke netral sekitar 220 volt. Avometer singkatan dari ampere, volt, ohmmeter. Alat ini juga dikenal sebagai multimeter dan sangat penting untuk mendiagnosis masalah pada rangkaian elektronik atau kelistrikan, baik dalam jenis analog menggunakan jarum maupun digital menggunakan layar angka. Fungsinya untuk mengecek listrik atau komponen elektronik. Fungsi utama avometer mengukur tegangan, volt, untuk mengetahui besar tegangan listrik AC atau DC. Mengukur arus, ampere, untuk mengetahui besar arus listrik yang mengalir. Mengukur hambatan, ohm, untuk mengecek tahanan kabel, koil, atau komponen listrik. Cek jalur atau kabel putus, tinggal menggunakan mode continuity. Bisa mengetahui kabel atau jalur putus atau tidak. Jadi, avometer adalah alat simpel tetapi fungsinya banyak sekali untuk kelistrikan dan elektronik. Penjelasan tentang multimeter dengan merek Unity UT89XT. Di sini terdapat probe untuk mengukur tegangan, hambatan, dan frekuensi.
Dan di sini ada prob hitam untuk mengukur arus. Kita tancapkan prob merah ke merah, hitam ke hitam. Di sini terdapat simbol ohm untuk mengukur hambatan. Tinggal menentukan ukuran berapa yang diukur. Kemudian terdapat simbol kapasitor untuk mengukur kapasitor. Selektor switch-nya diarahkan ke sini. Kemudian mengukur tegangan DC dengan simbol V dan garis lurus. Mengukur V gelombang tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Kemudian mengukur arus AC dengan simbol A. Mengukur arus DC untuk mengukur frekuensi. Untuk mencoba indikator LED, kemudian ada indikator buzzer. Nah, ini dia alatnya, avometer digital. Disebut avo karena bisa mengukur ampere atau arus, volt atau tegangan, dan ohm hambatan. Hari ini kita fokus mengukur tegangan AC 3 fasa. Jadi, selektor kita putar ke posisi AC. Prob merah untuk fasa, prob hitam untuk netral atau fasa lain. Pengukuran tegangan antar fasa. Baik, sekarang kita mulai pengukuran 3 fasa. Siapa yang mau mengukur duluan untuk nilai R ke S, S ke T, dan R ke T? Saya, Pak. Oke. Nyalakan dulu. Oke, silakan temannya bisa membantu untuk pengukuran. Yang pertama, pengukuran tegangan R ke S. Lalu berikutnya S ke T. Dan yang terakhir tegangan R ke T. Pengukuran fasa
ke netral. Berikutnya kita ukur tegangan antar fasa dan netral. Yang pertama R ke N. S ke N. Dan yang terakhir T ke N. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah kami lakukan, maka diperoleh hasil R ke S sebesar 393 volt, S ke T sebesar 391 volt, R ke T sebesar 391 volt. Dari data pengukuran tersebut, tegangan antar fasa dinyatakan masih normal atau sesuai standar yang ditentukan. Sedangkan hasil tegangan satu fasa atau fasa ke netral diperoleh hasil pengukuran R ke N sebesar 227 volt, S ke N sebesar 229 volt, T ke N sebesar 222 volt. Dari hasil data pengukuran tersebut, tegangan fasa ke netral juga masih dinyatakan masih sesuai dengan standar yang ditentukan. Kesimpulan dari pengukuran yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa aliran listrik di lingkungan sekolah masih layak digunakan. Analisis dan diskusi. Oke, perbedaan 5 volt antar fasa masih wajar, tapi kalau bedanya sampai 20 volt, itu berarti beban antar fasa tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban bisa disebabkan oleh penggunaan peralatan listrik yang hanya terhubung ke satu fasa. Contohnya, semua AC di satu ruangan memakai fasa R saja. Coba kalian analisis mengapa penting mengetahui keseimbangan tegangan tiga fasa. Agar kita bisa mencegah kerusakan pada peralatan. Dan supaya distribusi daya tetap efisien, serta menjaga keamanan sistem listrik, Pak. Benar sekali, ketidakseimbangan tegangan menyebabkan arus tidak merata, motor panas, dan rugi daya meningkat. Kesimpulan dan refleksi. Baik teman-teman, hari ini kita sudah belajar cara menggunakan avometer digital untuk mengukur tegangan listrik tiga fasa. Kalian sudah bisa membaca hasil, menganalisis keseimbangan, dan yang paling penting, bekerja dengan aman. Saya belajar cara membaca skala avometer digital. Saya tahu langkah-langkah pengukuran fasa dan fasa ke netral, Pak. Saya paham pentingnya keselamatan kerja dalam pengukuran listrik. Dengan keterampilan ini, kalian sudah selangkah lebih dekat menjadi teknisi listrik profesional.